Usulan Erwin Aksa terhadap pemerintahan Prabowo. Di sektor usaha kecil dan mikro, ya saya juga mengharapkan agar pemerintahan Prabowo nantinya fokus pada peningkatan akses permodalan bagi UMKM, usaha kecil dan juga mikro. Menurutnya UMKM ini adalah tulang punggung perekonomian Indonesia menurut saya, dan tentunya kita harapkan secara maksimal bagaimana produktivitas pelaku usaha UMKM ini bisa dinaikkan. Saya juga mengusulkan adanya program pinjaman lunak yang lebih mudah diakses oleh masyarakat kelas menengah ke bawah, serta penyederhanaan prosedur lagi-lagi birokrasi bagi pelaku usaha UMKM. Selain itu, ya saya tentunya menekankan pentingnya pemberdayaan UMKM dimiliki oleh perempuan dan pemuda di seluruh wilayah Indonesia untuk menciptakan ekonomi yang lebih inklusif. Saya juga tentunya mengusulkan perlindungan konsumen dan pengendalian harga. Saya menyarankan agar Prabowo nanti adalah seorang yang tegas dan punya background di militer, ya. Kita berharap Pak Prabowo nanti mengambil langkah yang tegas terkait dengan masalah monopoli harga yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar, terutama di sektor-sektor strategis, di sektor pangan, ya, dan obat-obatan. Ya, saya mengusulkan kebijakan yang mendukung penurunan harga kebutuhan pokok, termasuk penurunan harga obat-obatan, agar rakyat lebih bisa menjangkau dan tidak terbebani oleh harga yang melambung dan tinggi sekarang ini. Dan saya berharap pemerintah Pak Prabowo nanti bisa mengentaskan regulasi yang lebih ketat untuk mencegah eksploitasi harga oleh korporasi besar. Dan saya juga berharap pada pemerintah Pak Prabowo nanti peningkatan akses dan kualitas pendidikan. Saya mengusulkan tentunya meningkatkan anggaran pendidikan agar biaya pendidikan lebih tinggi terjangkau. Kita memperluas program beasiswa, ya, banyak sekali lembaga-lembaga yang bisa memberikan beasiswa kepada adik-adik kita. Ya, kita harapkan nanti banyak anak-anak Indonesia yang kurang mampu mendapatkan beasiswa sehingga mereka mendapatkan pendidikan. Dan juga pengembangan pendidikan vokasi. Penting sekali pelatihan kerja sebagai bagian dari strategi pemerintahan yang mempersiapkan angkatan kerja yang lebih kompetitif di era globalisasi. Ya, saya berharap pemerintahan dapat menciptakan peluang pendidikan yang lebih luas bagi rakyat kecil tanpa tergantung pada sektor pendidikan yang luas yang inklusif. Ya, saya juga memberikan usulan penting terkait perlindungan lingkungan, mendorong pemerintah Prabowo untuk mengadopsi kebijakan lingkungan yang lebih ketat terhadap perusahaan-perusahaan besar yang merusak alam Indonesia. Saya berpendapat pemerintah harus berani menindak perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam deforestasi ilegal dan sungai. Ya, saya berharap pemerintah yang akan datang fokus pada pengembangan energi bersih sebagai alternatif masa depan, serta mendorong kebijakan pembangunan berkelanjutan dan tidak merusak sumber daya alam, serta inovasi. Dalam hal kebijakan luar negeri, penting kemandirian Indonesia dalam menghadapi tantangan global. Saya mengusulkan agar pemerintahan Prabowo menjaga hubungan luar negeri yang seimbang tanpa tunduk pada kepentingan asing yang dapat merugikan rakyat Indonesia. Saya juga tentunya berharap pentingnya memperkuat pertahanan dan memastikan bahwa sumber daya alam Indonesia dilindungi dari eksploitasi oleh pihak asing dan terjadi distribusi daripada kekayaan kita pada masyarakat Indonesia. Selain itu, tentunya saya memberikan usulan yang sangat penting mengenai reformasi hukum. Saya mendukung sekali pemerintah Prabowo untuk menegakkan hukum yang adil dan merata bagi semua kalangan tanpa penilaian, dan menekankan bahwa hukum harus berlaku bagi semua warga negara termasuk mereka yang berasal dari kalangan elit dan pejabat tinggi. Saya berharap pemerintah Pak Prabowo dapat memberantas korupsi dengan tegas dan memastikan bahwa tidak ada individu atau kelompok yang kebal dari hukum. Reformasi di sektor peradilan dan pengawasan terhadap institusi-institusi penegak hukum menjadi salah satu fokus utama. Saya juga tentunya secara keseluruhan memberikan serangkaian usulan
yang berfokus pada penciptaan pemerintahan yang lebih inklusif, adil, dan berpihak pada rakyat kecil. Saya berharap agar pemerintahan Pak Prabowo nanti dapat mengambil langkah-langkah konkret dan mengurangi dominasi oligarki, memperkuat UMKM, melindungi konsumen, memperluas akses pendidikan, dan memastikan keberlanjutan lingkungan. Saya percaya bahwa dengan penerapan usulan-usulan ini, Indonesia dapat bergerak menuju masa depan yang lebih baik, cerah, adil, dan sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia. Usulan Erwin Aksa terhadap pemerintahan Prabowo